Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai teknologi yang kedua, yaitu 2.5G. Ya, dia adalah pengembangan dari si 2G. Oke. Yang kedua, kita akan membahas 2.5G. Atau teknologinya apa dinamakan? Ya, teknologi yang dinamakan dengan GPRS. Di dalam 2.5G, arsitektur si 2G itu mengalami perubahan. Jadi dia dioptimalisasi lagi supaya menjadi bagus lagi kualitasnya gitu ya. Nah, coba kita ingat-ingat. Tadi arsitektur 2G pertamanya apa? Iya, HP-nya ya, HP usernya atau mobile station. Ceritanya ialah HP-nya gitu. Kemudian dari HP ini menggunakan gelombang radio menuju BTS ya kan? Ini adalah BTS-nya. Kemudian dari BTS dia akan menuju ke BSC. Terus dia menuju ke MSC. Terus di MSC dia juga mempunyai banyak lagi perangkat tambahan. Ada 4 ya. Ada apa? Ada HLR, terus ada VLR, ada AUX, dan ada AER. Nah, ini adalah arsitekturnya si 2G. Nah, kalau dalam 2.5G, dia akan mengalami penambahan perangkat, ya. Apa itu perangkatnya, Kak? Jadi, perangkatnya itu dinamakan dengan SGSN dan juga GGSN. Nah, dua perangkat ini yang ditambahkan dalam teknologi 2.5G, di mana dua perangkat ini dia akan nyambung dan tersambung melalui si BSC. Nah, seperti itu ya. Nah, pasti kalau misalnya ditambahkan perangkat, ada dong fitur untuk penggunanya yang bertambah juga. Iya, ada. Jadi, kalau dalam 2G, dia kan hanya bisa menggunakan voice ya, suara atau telepon-teleponan gitu. Nah, kalau dalam 2.5G, dia juga bisa mengirim MMS ya, atau data. Datanya ini berupa MMS, kayak sebuah gambar gitu ya. Nah, kalau di sini hanyalah sebuah voice. Nah, kalau di sini dia bisa gambar, lebih maju lagi ya kan teknologinya. Dimana kalau misalnya dia bisa melayani sebuah data, dia bukan berarti menggunakan teknologi paket switching loh ya. Jadi kan kalau yang voice dia kan switchingnya menggunakan CS. Nah, kalau yang ini yang bisa data berupa MMS, itu dalam 2.5G bukan PS ya teman-teman. Bukan PS, tapi apa? Tapi namanya CSD. Oke? Jadi penambahan ini itu dinamakan dengan CSD. Atau Circuit Switching Data. Artinya circuit switching yang ada datanya. Ya, datanya berupa sebuah gambar atau MMS gitu. Kenapa sih kok masih menggunakan CSD gitu ya, bukan PS? Kalau kita ketahui bahwa si PS itu kan merupakan teknologi switching yang bisa mengkontrol sebuah IP ya, atau sebuah internet protokol. Nah, kalau di sini dia belum berdasarkan IP. Kenapa belum berdasarkan IP, Kakak? Karena signalingnya itu yang sebelah sini nih, dia masih menggunakan SS7. Nah, masih ingat SS7? Ya, jadi SS7 ini adalah sebuah protokol persinyalan yang dia masih merefer atau mengacu pada protokol yaitu OSI layer. Oke? OSI layer. OSI layer itu yang 7 layer itu loh teman-teman. Ada 7 layer ya kan? Nah, di mana dalam 7 layer ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia belum ada IP-nya ya, dia belum bisa melayani IP. Jadi, dia menggunakan teknologi yang CS dulu, belum si PS, karena dia belum ada IP-nya di OSI layer ini, atau si SS7. Kemudian, gimana dengan modulasinya gitu ya? Nah, kalau modulasi dalam 2.5G, dia sama seperti 2G, ya, modulasinya, yaitu masih GMSK, di mana GMSK ini dapat mengirim data sebesar kecepatannya 1 bit per simbol. Teknologi selanjutnya setelah 2.5G ialah apa teman-teman? Betul sekali, yaitu 2.75G. Nah,
Di sini, itu merupakan teknologi hasil upgrade dari Cyan 2.5G, di mana arsitektur dalam 2.7 5G itu sama persis sama si 2.5G. Jadi, dia itu memiliki arsitektur yang sama. Sama-sama ada MS, ada BTS, BSC, MSC, SGSN, GGSN, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya gitu ya. Pokoknya dia sama persis, teman-teman. Nah, kalau sama persis, jadi apa dong yang di-upgrade? Oke, berarti kalau yang di sini, dia yang di-upgrade itu merupakan sebuah softwarenya ya. Dia di-upgrade adalah upgrade softwarenya. Jadi di sini adalah terjadi penambahan software. Di mana penambahan software ini itu dilakukan dalam sisi RAN-nya ya, atau sisi radionya, Radio Access Network. Apa sih sisi Radio Access Network? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat teknologi 2G ini, satu PLMN atau satu jaringan seperti ini, itu dia terdiri menjadi dua bagian ya teman-teman. Nah, jadi bagian yang pertama itu adalah bagian RAN atau Radio Access Network ya, di mana bagian RAN ini adalah dari si BSC menuju ke BTS gitu ya. Pokoknya dari sini ke sini itu merupakan sisi RAN. Kemudian kalau misalnya dari MSC dan ke perangkat-perangkat selanjutnya seperti ini, SGSN, GGSN gitu-gitu, dia merupakan sisi core. Oke, jadi ada dua bagian ya. Ada core atau intinya dari sebuah jaringan, dan ada RAN. RAN itu adalah penyalur si gelombang radionya gitu ya. Nah, kalau dalam 2G, RAN-nya itu dinamakan dengan JRAN. Oke, jadi JRAN adalah sisi Radio Access Network dalam si 2G. Nah, jadi penambahan softwarenya itu sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah sini di-upgrade softwarenya sehingga dia menyebabkan modulasinya itu bertambah. Bertambah apa? Bertambah canggih. Ya, jadi modulasi di dalam 2.7 5G itu berbeda dengan 2.5G dan 2G. Dia berbeda. Di mana modulasinya yaitu menggunakan 8 PSK. Oke? Kalau 8 PSK, dia bisa mengirimkan data sebesar 3 bit per simbol. Jadi kalau misalnya ada 10 data nih, misalnya ini adalah 10 data gitu ya, dipecah-pecah gitu ya, menjadi 10 bagian. Kalau dia menggunakan teknologi si 2G, kalau nggak 2.5G, dia akan dikirimkannya per satu simbol. Jadi satu simbol ini dikirim, terus satu lagi dikirim gitu. Nah, kalau di sini kan 3 bit. Jadi ada 3 data ini dikirim sekaligus, kemudian 3 data dikirim lagi. Jadi lebih cepat gitulah ya pemrosesannya. Dan modulasi ini dia terjadi pada perangkat yang dinamakan dengan RRU dan BBU, di mana perangkat-perangkat ini bisa terdapat dalam BTS, bisa terdapat dalam BSC. Nah, itulah perkembangan dari si 2G ya. Yang awalnya sederhana seperti ini, dia di-upgrade lagi perangkatnya. Di sisi core-nya yaitu penambahan SGSN dan GGSN, kemudian dia di-upgrade lagi softwarenya, yaitu akan mempengaruhi modulasinya, jadi lebih cepat lagi.